hari mabok. Tiap hari mabok, tiada hari tanpa minuman keras. 3 huruf yang sangat mengerikan di penglihatan batin saya. Saya sangat takut sekali dengan apa yang saya lihat. HIV. Fanny lahir di tanggal 8 bulan 9. Fanny juga sempat menjadi seorang mucikari. Pertengkaran keluarga membuat Fanny merasa dikucilkan. Karma baik atau karma burukkah yang diterima oleh Fanny? Dan di hadapan saya sudah ada seorang ibu yang sekarang statusnya adalah, mohon maaf, janda ibu ya? Ya. Ya, single parents, punya anak ibu? Ada. Namanya siapa? Michael. Dan Ya. ibu namanya adalah? Fanny. Ibu Fanny. Oke, Ibu Fanny, Roy sudah membacakan di sini. Dan Ibu Fanny lahir tanggal 8 ya, angka yang bagus sekali. Tapi banyak 8 lainnya. Saya nggak tahu maksudnya Roy apa. Silakan Saya Roy. jelaskan satu persatu. Oke. Baik dan buruk. Kamu Oke. sudah siap mendengar? Siap. Ibu Fanny, saya melihat di angka kelahiran kamu di sini, kamu banyak melakukan kebaikan-kebaikan dan karma-karma baik. Saya melihat kamu sering melakukan perbuatan-perbuatan baik dan terpuji sekali. Saya melihat dari angka 8 dan 9. Dan saya melihat kegagalan perkawinan juga di sini berkali-kali. Bahkan nanti akan 4 kali. Ada satu hal yang ingin saya ungkap nantinya. Karena dia erat dekat dengan kehidupan yang sangat bisa dikatakan kehidupan yang sangat gelap. Silakan Ibu. 2 tahun lalu saya pergi ke Bali untuk bekerja, merantau di sana. Saya kerja di sana, kerja bener gitu. Tapi saya kerja di sana sebagai marketing di sebuah karaoke. Tiap hari mabok. Tiap hari mabok, tiada hari tanpa minuman keras. Selalu itu. Sampai saya masuk ke dunia malam. Prostitusi. Prostitusi. Demi hidup saya sendiri di Bali, saya sempat jadi mami, jujur. Wow. Saya sempat jadi mami di suatu klub malam di Bali. Sampai klub malamnya tuh udah bangkrut. Saya udah nggak jadi mami, tapi mereka masih tetap ada tamu gak? Butuh uang nih, cariin tamu dong. Saya sempat jualan sama orang, karena dia yang ingin, karena dia yang butuh uang. Saya jual dia seharga tamu ikut dari tamu luar 2.500.000. Ibu Fanny, saya menuliskan satu kata di sini. 3 huruf yang sangat mengerikan di penglihatan batin saya. Saya sangat takut sekali dengan apa yang saya lihat. HIV. Kamu sangat berhati-hati ya ke depannya. Saya melihat kamu bahaya sekali di sini. Auranya sangat tercium sekali, Robi. Jaga baik-baik. Setelah Anda mengakui semua, lebih lega? Lega sih. Sebenarnya saya mau balik lagi ke Bali, tapi dengan kerja yang baik. Mau, bukan kerja yang seperti itu lagi saya ingin. Tapi kondisi yang tidak memungkinkan untuk saya balik ke Bali, saya stay di Jakarta untuk saat ini. Ya mungkin bekerja lebih baik lagi. Sekarang saya juga udah nggak pernah seperti itu lagi gitu kan. Udah fokus pergi ke tempat ibadah, udah seperti di rumah jaga orang tua, karena orang tua saya lagi sakit sekarang. Tapi Mbak Fanny sekarang kerja? Saya fokus ngurus orang tua saya. Oh, udah Sakit apa Ibu? Kanker usus.
baru ketahuan setelah vonis stadium 4. Bapak saya baru tahu, tapi bapak saya nggak mau dioperasi dan nggak mau di kemo. Jadi hanya menjalankan terapi. Tiap hari saya masak untuk bapak saya tanpa pengawet, dalam arti tanpa penyedap apa gitu. Saya mengurus bapak saya. Saya ikhlas mengurus bapak saya. Saya juga melihat ini satu hal lagi yang belum kamu ceritakan, Ibu Fani, bahwa kamu terlahir bukan dari keluarga kandung. Iya. Itu yang saya lihat. Kamu Tapi- diadopsi. Tapi saya udah nganggep orang tua mereka sebagai keluarga saya, bapak ibu saya, karena dia bagaimanapun dia juga membesarkan saya kan. Gak ada belas kasihan, tapi Hebat sekali. ya karena saya juga kesel sama kakak saya itu. Saya sebelum ke Bali itu, saya bantuin orang tua saya yang udah dirintis sama bapak saya udah lama. Dia sebenarnya kakak saya itu dikasih usaha di luar, tapi dia nggak bisa merintis. Dia masuk ke situ merasa takut dan kehilangan harta orang tua. Jadi saya pikir daripada saya ribut, saya menjauh, saya kerja di Bali. Tapi Ibu Fani sendiri tahu ya orang tua kandung di mana? Sama sekali enggak. Oh, jadi sama Tapi saya juga nggak pernah mempermasalahkan hal itu, gitu. Karena saya emang dari kecil jadi nggak Iya. perlu kasih sayang juga, nggak ada. Niat awalnya ke Pulau Dewata apa yang dikejar Ibu? Impian. Sebenarnya intinya tuh pelarian. Oh, Saya nggak mau, saya lebih baik capek kerja daripada saya capek batin. karena nggak cocok sama kakak tadi. Bagi saya pergi ke Bali untuk bekerja. kakak juga mohon maaf diadopsi Enggak, kandung. anu. Roy, ini kan tampaknya Ibu melakukan pelarian ini untuk menghindari permasalahan Ibu ya, cekcok ya, daripada membebani orang tua ya. Kalau Roy lihat sendiri memang apakah dari kecil mereka sudah dibanding-bandingkan kah? Atau sebenarnya orang tuanya memang ingin menyamakan mereka atau apa yang terjadi Roy? Dari kecil pun sudah ada terlihat perbedaan itu. Jadi memang saya melihat si Ibu Fani sendiri sudah dibedakan. Dan perlakuan yang tidak adil dari kakaknya. Cemburuan ya Ibu ya? Cemburuan dan perlakuan Ego, karena jujur dia sampai umur yang sekarang dia injek ini, dia tuh nggak pernah kerja sama orang. Dari dulu kuliah, selesai kuliah dia tuh nggak pernah kerja sama orang, dan dia nggak pernah ngerasain gimana sih kerja sama orang, karena dia taunya hanya ya udah, gue pengennya langsung jadi bos, nggak pernah mau kritis sesuatu tuh dari bawah, nggak pernah. Sampai detik ini masih menyimpan kebencian kakak? Saya sih nggak pernah benci, dia juga nggak pernah benci gitu. Ya tapi ya satu rumah ya pasti ada cekcok gitu kan. Ya tapi ya udahlah, saya pikir kan orang tua saya kanker, orang pada bilang kalau kanker itu tuh ya yang penting harus dibawa happy, Betul. nggak boleh sedih gitu kan. Kalau saya berantem sama kakak saya, kasih juga sama Iya. bapak saya gitu loh. Ini kan kemarin Ibu sempat gagal dalam pernikahannya dan Roy juga melihat bahkan kedepannya beberapa kali akan gagal. Dalam lubuk hati Ibu paling dalam sekarang, lebih penting papa untuk Michael yang baru atau orang tua sebenarnya? Tua. Kamu betul sekali kata kamu, fokus sama orang tua kamu. Dan itu memang bagus. Saya melihat di bulan Juli 2018 nanti, saya melihat adanya kabar yang sangat buruk sekali. Mudah-mudahan kau bisa tabah buat Ibu Fani. Ibu Fani, saya bukan Tuhan atau malaikat, tapi saya berdoa untuk Ibu. Apa yang Ibu perjuangkan sekarang untuk mengabdikan diri Ibu ke orang tua bisa menghapus semua kesalahan Ibu ya. Dosa-dosa Ibu yang mungkin Ibu pernah lakukan ya. Segala sesuatu yang diramalkan jelek atau segala sesuatu yang terlihat jelek dengan banyak karma baik akan berubah. Ya, Menjadi mudah-mudahan baik. ya Roy ya. Iya, pasti. Teteh ada pesan mungkin Teh? Ya kalau aku sih ngeliatnya gitu deh, apa namanya, Mbak Fani mungkin kemarin kejadian yang di Bali itu kan karena kondisi, walaupun sebenarnya kalau kita struggle, kita Pingin mau sih seperti itu. bisa
tidak terjerumus ke dalam kehidupan seperti itu. Kalau kita mau susah, kan ini juga buat pelajaran kita semua bahwa jalur yang pintas itu mungkin terlihat mudah ya, tapi kan sekarang kita baru nyeselnya ya kan. Jangan pernah menjadi orang yang menyesal, karena menyesal tuh selalu di belakang kan. That's why kita kalau mau berjalan tuh harus pikir ke belakang gitu, jadi nggak tersesat jalan kita.